kan itu. Lantas bagaimana mungkin Subando T. Sukoco menyamakan begitu kan? Dari sejarahnya sudah berbeda, letak dan tempat sejarahnya sudah berbeda, dan kemudian struktur waktunya atau sistematis waktunya sudah berbeda. Jadi jangan disamakan gitu supaya pembahasannya dapat. Bisa saya komentari? Silakan. Lanjut aja, silakan Abah, silakan. Aku manggilnya Abah aja ya, boleh izin ya. Ya, izin. Ya, enggak apa-apa, saudaraku guru, kalau memang begitu pendapat dari Anda ya enggak apa-apa. Tapi artinya begini, kalau Anda memisahkan Isa dengan Yesus itu bukan berarti orang yang menyatukan Isa dengan Yesus itu tidak paham, itu yang salah gitu loh. Silakan saja Anda memisahkan Yesus dengan Isa, dan silakan juga saya menyatukan bahwa Yesus dan Isa itu satu pribadi gitu, bukan dua pribadi yang berbeda gitu. Jadi tidak lanjut karena Anda berpaham Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus, lalu ada orang yang berpaham Yesus itu adalah Isa, terus Anda bilang tidak paham, itu yang keliru lah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya sih kalau sudah memisahkan antara Yesus dan Isa, apalagi mau didiskusikan. Makanya saya di channel YouTube saya bilang, bagi teman-teman Kristen ya, atau bagi teman-teman Islam sekalipun, atau bagi siapapun, kalau sudah memisahkan Yesus dengan Isa, maka tidak perlu masuk ke ruang-ruang diskusi lintas iman, khususnya Islam dan Kristen. Karena apa? Orang dua pribadi yang berbeda kok, apalagi mau dibicarakan? Kan nggak ada yang perlu dibicarakan. Tapi bagi mereka yang memahami Yesus dan Isa, Isa dan Yesus itu adalah satu pribadi yang tunggal, cuman beda nama. Nah, itu silakan masuk. Karena ada masalah di sana. Masalahnya apa? Bagaimana satu pribadi itu dilaporkan dengan dua berita yang berlainan. Akhirnya tugas kita adalah untuk menguji berita mana yang benar. Itu pandangan saya seperti itu gitu. Monggo silahkan. Dari apanya sudah jelas berbeda. Isa Al-Masih itu ibunya Maryam ya, betul. Dan yang kemudian Maryam itu saudara dari Harun. Yang menjadi pembanding, Harun itu saudaranya Musa. Nah, yang menjadi historinya Musa dengan Yesus atau Yesus Hamasiah dalam Alkitab itu sudah berbanding 2000 tahun. Yang kemudian yang kita bahas ini siapa? Isa Al-Masih itu disalibkan atau enggak? Yesus Hamasiah itu disalibkan. Itu dulu. Artinya Subando meyakini Isa Al-Masih itu juga nanti disalibkan. Kan begitu. Apakah Anda mengimani Yesus Kristus yang juga sebagai Isa Al-Masih? Itu pertanyaannya. Apakah Anda mengimani Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih sudah jelas tidak disalibkan, dan Yesus Kristus itu disalibkan. Itu yang menjadi pertanyaannya. Yang mana ini yang Anda imani? Atau dua-duanya? Saya hanya mengimani Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Saya mengimani Yesus Kristus itu adalah satu sosok yang sama dengan Isa Al-Masih. Maka dari itu saya selalu gemar masuk dalam diskusi-diskusi lintas iman, khususnya Islam dan Kristen. Kan sudah saya jelaskan. Maka kalau di channel YouTube saya bilang itu general sifatnya karena akademis, baik sama yang Kristen maupun sama yang Islam. Kalau sudah memahami bahwa Yesus itu bukan Isa, Isa bukan Yesus, apa perlunya masuk dalam diskusi-diskusi lintas iman? Ya sudah, imani saja masing-masing gitu loh. Oke, pertanyaan saya begini sama Subando. Bisa tolong sebutkan sama saya siapa murid dari Isa Al-Masih, dan saya bertanggung jawab menyebutkan siapa murid dari Yesus Hamasiah. Silakan. Saya kira tidak perlu, tadi kan bukan itu diskusinya. Kita sudah beda, jadi percuma juga dilanjut. Gitu. Bukan beda. Saya menyebutkan ya, murid dari Yesus Hamasiah itu jelas saya tahu. Dan ketika itu disebutkan, saya membaca Al-Quran, walaupun memang itu hanya sebagai terjemahan ya, yang belum ada legalitas standingnya.
Isa Al-Masih itu lahir di bawah atau di pohon kurma, yang kemudian Yeshua HaMasyiah itu lahir di kandang domba, di palungan. Sudah jelas dari situ berbeda. Itu konteksnya. Yang kemudian Isa Al-Masih itu dalam literasi sejarah tidak pernah disalibkan. Yang kemudian Yeshua HaMasyiah itu dalam literasi sejarah, oke, saya tutup Alkitab. Dalam sejarah Romawi, Yeshua HaMasyiah itu disalibkan. Kita tutup lagi, ambil sejarah dari Achilles, itu disalibkan. Bagaimana mungkin saya mau ngambil dari kitab suci, sementara Isa Al-Masih itu hanya ada di dalam, dicatatkan dalam Al-Quran. Ada di literasi lain, silakan. Justru itu saya bilang tadi kan, kalau Anda sudah memahami seperti itu, apa perlunya diskusi? Ya sudah, silahkan ya, Anda imani Yesus seperti itu. Kita tentunya juga menghormati gitu. Tidak perlu lagi Anda masuk dalam diskusi-diskusi lintas iman. Karena sudah dua pribadi berbeda kok, apalagi yang mau didiskusikan gitu loh. Maksud saya begitu. Kecuali Anda memahami Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Kenapa satu pribadi kok diceritakan dua informasi yang berbeda? Baru di sana kita diskusi informasi mana yang benar. Kan begitu. Presupposisinya itu begitu gitu loh. Jadi kalau Anda sudah memahami seperti itu kan sebuah silogisme. Anda bisa lihat di channel YouTube saya, silogisme kandang domba dan pohon korma. Itu ndak bisa dipegang menjadi suatu kebenaran terus berbeda. Orangnya berbeda. Kan bisa ada kemungkinan salah satu dari berita itu salah, entah itu kandang domba yang salah, entah itu pohon korma yang salah. Ya, disitulah perlunya diskusi. Artinya itu menciptakan satu sosok yang sama, karena nggak mungkin satu orang lahir di dua tempat yang berbeda. Jadi kita berbicara presupposisi saja sudah nggak ketemu, Mas. Ngapain juga dilanjut? Saya hormati iman Anda untuk tetap mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Silakan saja, saya tidak ada masalah gitu. Cuman yang saya bilang tadi, seharusnya kalau ada orang yang berbeda dengan kita, bukan dia tidak paham, pahamnya nggak sama, gitu saja. Anda memahami Yesus itu bukan Isa, saya memahami Yesus itu adalah Isa, gitu saja. Dan yang menjadi pembanding begini, ketika misalnya itu selalu Anda selalu mencari kesamaan, oke, saya ikuti. Apakah murid dari Isa Al-Masih itu ada namanya Thomas? Saya mau bertanya itu dulu. Anda harus pada posisi yang mana dulu? Kalau Anda cuma lip service mengatakan itu sama padahal menurut iman Anda beda, ya untuk apa gitu loh. Iya, saya mau mengikuti pemikiran Anda. Oke, mari kita samakan. Apakah nama murid dari Isa Al-Masih itu ada namanya Thomas Andreas? Ya Bapak baca aja di Alkitab itu ada nggak yang namanya Thomas? Kan gampang dong. Justru yang mau saya tanya, Anda jangan mengambil dari Alkitab dong. Cari yang bersumber dari Al-Quran atau enggak hadis sama tafsir gitu. Ada nggak di situ? Kalau nggak ada, kenapa rupanya terus berbeda orangnya? Justru saya mau sebutkan di kitab The Book Gospel of Thomas yang dibukukan atau yang dituliskan Thomas Andreas tahun 49 itu harus jelas itu Anda baca atau enggak. Yang kami menyatakan itu sebagai apokripa, yang kemudian saya akan menjelaskan itu ada 114 ayat. Silakan Pak, silakan Anda jelaskan dan saya akan mendengarkan dengan baik. Silakan. Iya, Thomas Andreas adalah murid Yeshua HaMasyiah yang kemudian yang pertama kali dalam literasinya mencatatkan di ayat yang 15, ayat ke-15, ketika Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu selesai dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari tahun 700-an, dan itu sudah dituliskan oleh Thomas tahun 49. Apa isinya? Yeshua HaMasyiah sejak dari lahir sudah dapat bisa berbicara. Yang kemudian di ayat 75 sampai ayat 90, bagaimana Yeshua HaMasyiah menciptakan burung dari tanah liat. Ini sumbernya dari mana? Kitab apokripa kan?
Bisa Anda bantah? Bisa, kenapa tidak bisa? Silakan sulit- bantah. apa sulitnya bantah itu? Gitu loh. Siapa memang yang punya hak menentukan apokrifa? Atas otoritas apa dia menentukan apokrifa? Al-Quran itu tidak ditulis, tidak dibukukan oleh Imam Bukhari. Anda salah literasinya. Dikumpulkan sudah saya bilang. Iya, kalau hadis iya, kalau Al-Quran tidak, gitu loh. Jadi apa? Kenapa nggak bisa saya jelaskan? Saya jelaskan apa sulitnya? Makanya kan saya bilang tadi, kalau presupposisinya sudah tidak sama, tidak bisa dilanjutkan, gitu loh. Iya, saya mencoba mengikuti pikiran Anda itu. Ayo, mari kita sama. Saya ikuti pemikiran Anda. Oke, sama. Yang pertama kali menuliskan itu murid siapa? Yesus Hamasia kan? Iya, terus kenapa rupanya kalau muridnya Yesus sama Masia? Jangankan peristiwa yang itu sudah ada di tahun-tahun Masehi, peristiwa-peristiwa yang pra-Masehi saja itu tertulis juga dalam Al-Quran. Terus apa salahnya? Oke. Yang menjadi pembanding sama saya, Yesua Hamasia itu sendiri memiliki 12 murid. Bisakah Anda sebutkan sama saya 6 saja murid dari Isa Al-Masih? Itu saja pertanyaanku. Loh, di Alkitab kan sudah dijelaskan ada 12 murid. Tinggal dibaca saja, apa salahnya? Kok Anda menompang sama Alkitab sih? Kitabmu nggak bisa berdiri sendiri kah? Loh, kenapa rupanya? Apakah Alkitab salah? Maksud saya, kitabmu nggak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab. Loh, karena itu tidak dituliskan dalam Alkitab. Lalu apakah Yesus berbeda dengan Isa karena nggak ditulis? Kenapa nggak ditulis? Iya, menurut yang menurunkan Al-Quran itu bukan sesuatu yang penting untuk ditulis. Berarti Jadi kitabmu nggak sempurna dong. Ya, kalau Anda mau katakan tidak sempurna apapun adanya itu ya terserah saja. Tapi bagi kami itu sempurna. Karena tidak perlu itulah maka tidak ditulis. Gitu loh. Jadi kalau tidak ada di situ Anda ambil dari kitab gitu. Saya paham sekarang. Ya silakan saja. Ya kan saya kan harus mengatakan apa adanya. Saya menggunakan dua literasi. Gitu loh. Di mana memang masalahnya? Apakah saya akan mengatakan sesuatu yang tidak ada? Kan ya enggak baik, justru itu kan menipu namanya. Saya kan harus jujur mengatakan apa adanya. Di Al-Qur'an itu tidak disebutkan. Terus saya akan memaksa diri untuk menyebutkan. Terus apakah parameter karena muridnya nggak disebutkan terus itu menjadi tersalah? Kan ya nggak juga, gitu loh, Mas. Iya, maksud saya begini, Bang Subandi. Iya, saudaraku. Gimana? Coba dong, kalau kita mau mendudukkan satu konteks, paling tidak Anda paham yang Anda bahas tentang Isa Al-Masih itu siapa. Saya sudah bilang, Yesus Hamasia tentang sejarahnya, tentang bagaimana dia belajar dan proses dia mengajar dan proses dia sampai ke penyalipan, saya paham karena saya mengimaninya dan terus saya bukan iman buta terhadap itu. Dan yang kemudian Yesus Kristus itu disalibkan, Isa Al-Masih tidak disalibkan. Bagaimana mungkin Anda mengimani yang kedua-duanya? Itu yang menjadi paradoks. Yang saya imani kan personalnya, bukan ceritanya. Tolong dipahami, Bapak. Yang saya imani itu personalnya, bahwa itu satu personal yang sama. Kalau ceritanya saya harus memilih satu di antara dua, karena tidak mungkin dua-duanya benar. Misalkan ada satu berita, hari ini Gus Beti diskusi santun dengan guru siapa di namanya. Maaf saya nggak jelas ya, tulisannya cuma guru dengan Pak Guru gitulah ya gampangnya. Terus ada lagi satu berita malam ini Gus Beti diskusi dengan katakanlah Situmeang gitu. Itu kan dua berita yang berbeda atas satu sosok yang sama yaitu Gus Beti gitu loh. Artinya berita itu perlu diuji mana yang benar gitu loh. Jadi kalau sosoknya ya saya terima, tapi beritanya yang tidak saya terima, harus memilih di antara satu dari dua berita yang berbeda itu. Begitu, Bapak. Oke. Enak ya? Bisa enak ya diskusi gini? Iya. Enak kan? Iya,
Pak Guru tinggal di Maksud saya mana? begini, Halo? enggak, itu hal privasi nggak perlu Anda tanya, itu ranah privat dan saya pikir itu Gini, Bang Guru, nanti kalau misalnya kapan-kapan sama Gus Betik mau diajak ngobrol berdua bareng gitu, kalau emang deket gitu loh maksudnya. Bukan nggak ada niat kita negatif ya, gitu loh. Saya Aja tinggal sih. di Batu. Bang Guru dengar itu sinyalnya merah sepertinya. Takutnya nggak? Halo, Bang Guru dengar ya? Dengar? ya menurut saya begini Bang Suban. Dengar dulu. Dengar dulu Bang Guru. Bang Guru dengar dulu, dengar dulu. Sinyalannya merah lagi. Nanti saya ngomong nggak? Nggak dengar. Sinyalnya masih merah. Nanti kalau sudah putih baru saya bilang. Kalau saya tinggal di Bangkalan. Oh, Bangkalan berarti. Bangkalan di mana, Bang? Bangkalan Madura. Bangkalan di mana? Nggak tahu, pokoknya Bangkalan Madura. Ngarang aja kawan aku ini. Montang ngerti ngocak Madura, tak usah ngocak Madura. Sengkok orang Madura. Gitu loh. Saya tinggal di Batu, Bang Guru. Kalau Bang Guru sedang berwisata, daerah saya ini daerah wisata, hubungi saya, mungkin kita bisa ngopi bareng. Jadi bagi saya masalah tempat itu nggak ada yang privasi. Tapi kalau bagi Anda itu privasi, saya hormati gitu. Monggo dilanjut. Iya, jadi saya coba sedikit ya. Kalau misalnya di dalam iman keislaman ada disebut namanya syariat, hakikat, tarekat, makrifat atau makrifat Allah. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dapat mengkaji sebenar-benarnya makna yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam kekristenan ada namanya hikmat kebijaksanaan yang dikaruniai oleh roh Qudus. Nah, semisal saya tidak akan pernah menjelaskan, menampikkan diri saya oleh namanya hikmat kebijaksanaan, tetapi lebih kepada metode atau metode pengkajian, yaitu dengan apa? Metode saya, yakni logikal kategorial, semisal logikal esensial, dan ilmu filologi atau filosofinya, yang kemudian akan merujuk kepada posteriori atau kebenaran yang mutlak yang tidak perlu lagi dipertanyakan, atau a posteriori, kebenaran yang perlu dikaji ulang. Ini yang perlu kita bahas. Nah, kalau semisal ada orang Islam, teman-teman Islam yang menggunakan ilmu keislamannya dengan makrifat itu sendiri, saya sangat salut, tidak menggunakan yang namanya dasar sentimen. Justru yang menjadi pembeda adalah ketika teman saya yang Islam, termasuk saya mengakui ya, Rijal, Romli, mereka berani menyatakan bahwa Sahrul itu oknum yang berbeda. Mereka berani secara tegas menyatakan itu. Kok lantas, kok ada lagi statement yang itu sama, oknum yang sama begitu. Ini sepakat dulu kita, sepakat dulu gitu. Itu baru. Duduk itu permasalahan. Ketika di zaman Musa misalnya itu kita teruskan, atau di zaman Harun, itu sudah sebelum Masehi. Sedangkan Yesus HaMasyiah itu lahir tahun 1. Dan dia disalibkan pada umur 33, berarti tahun 33. Jelas. Korelasi waktunya jelas. Timing serta historinya jelas. Jadi kalau misalnya Anda bertanyakan tentang Yesus HaMasyiah sama saya jawab. Tetapi kalau Isa Al-Masih, literasi sejarah mana yang harus kita buktikan tentang itu, kan gitu pertanyaannya. Iya, izin iklan dulu ya Gus Betik ya. Iya, bantu subscribe akunnya YouTube-nya ini ya, Gus Betik Subandi Sukoco ya di YouTube-nya. Sama di follow yang di atas ya, Muslim yang Muslim. Sama dibantu tiap layar. Silakan dilanjut Gus. Oke. Jadi begini Bapak, saya harus mengulangi lagi ya. Saya itu mengatakan ya kepada siapa saja, kepada saudara saya sendiri yang Islam, kepada saudara saya yang kafir dari Kristen, itu ya. Kalau sudah mempunyai cara pandang atau sikap
bahwa Yesus itu bukan Isa dan Isa itu bukan Yesus, ya sudah. Artinya Anda tidak perlu masuk dalam diskusi-diskusi lintas iman, khususnya Islam dan Kristen. Karena apa? Orang memang objeknya berbeda kok. Ngapain lagi mau didiskusikan gitu. Kita mendiskusikan itu kalau memahami atau menerima Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Itu kan bagian-bagian dari nomenklatur sebetulnya, gitu loh. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak paham, meskipun paham Anda beda dengan paham saya tentang Yesus dan Isa, gitu loh. Saya tidak mengatakan Anda tidak paham, gitu loh. Itu yang saya tidak setuju kalau Anda mengatakan, oh Anda berarti tidak paham karena mengatakan Yesus adalah Isa. Itu aja sebenarnya duduk masalahnya. Makanya kan saya bilang sejak awal, kalau ini nggak ketemu memang sebaiknya nggak usah diskusi ya. Apalagi yang didiskusikan. Misalkan bagi Bapak bahwa Yesus itu bukan Isa dan Yesus disalib, ya sudah terserah saja. Bukan objeknya berbeda gitu loh. Bukan begitu. Oke, mari kita samakan. Kan sudah saya ikuti. Tetapi jangan sedikit pun Anda masuk ke dalam ranah yang namanya sola scriptura, atau ajaran yang benar kembali kepada Alkitab. Anda ketika mengambil literasi atau sumber sejarah Isa Al-Masih, Anda ambil dari Alkitab. Di situ kesalahan Anda. Makanya saya bilang tadi, apakah kitabmu tidak bisa berdiri sendiri menceritakan tentang sejarah Isa Al-Masih sehingga Anda harus mengambil dari Alkitab? Kan tafsir ada, hadis ada. Walaupun tidak do'ih, walaupun tidak so'if, kan bisa Anda hubungkan atau komparasikan tanpa melalui Alkitab. Begitu, Bang. Tidak begitu. Kan Alkitab itu kan punya orang Kristen. Tidak begitu. Namanya saja komparasi. Compare, membandingkan. Membandingkan harus ada dua objek yang dibandingkan. Kalau saya hanya berbicara Al-Quran saja, itu bukan komparasi. Kalau saya hanya bicara Alkitab saja, itu juga bukan komparasi. Makanya kan diskusi-diskusi ini kalau di sekolah, ya di kampus lah, itu disebut comparative religion. Yang namanya komparasi itu ya harus ada dua minimal. Kalau cuma satu itu namanya bukan komparasi, gitu loh Pak. Gimana? Ada kopi nggak di situ? Iya, maksud saya bisa kopi kita. Bisa nggak kitab sucimu itu? Bisa nggak kitab sucimu itu berdiri secara independen itu dulu? Berdiri dia secara independen tanpa menompak ke kitab lain. Nah, Alkitab akan saya bawa dia secara independen tanpa menompak ke kitab manapun. Alkitab ya, saya bilang ya. Yang kemudian yang menjadi menggelitik bagi pikiran saya, Anda selalu mengambil ayat dari Alkitab untuk mendukung tokoh yang ada dalam Al-Quran. Di situ yang menjadi. Siapa bilang saya perlu Alkitab untuk mendukung dalam Al-Quran? Saya kan tidak melakukan itu. Bapak tadi tanya murid Yesus. Murid Yesus itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka saya persilahkan lihat di Alkitab. Terus di mana salahnya? Apakah saya akan memaksakan diri di Alkitab itu ada murid Yesus, terus di Al-Quran harus ada murid Yesus? Siapa yang mengharuskan? Kan tidak, gitu loh. Justru kejujuran saya tidak Anda pahami, gitu loh. Saya nggak jujur, karena kebenaran itu akan diperoleh dengan suatu sikap yang namanya jujur, gitu loh. Kalau Anda bilang Al-Quran tidak independen, siapa bilang? Buktinya Al-Quran berani berdiri sendiri mengatakan Yesus tidak disalib. Itu berarti dia independen, Mas, gitu loh. Itu independen, dia tidak berpengaruh apapun. Kalau dia tidak independen, ngikuti saja apa yang dikatakan Injil. Tapi kan tidak begitu. Jadi iya, maksud saya keindependenan Alkitab itu di mana menceritakan tentang Isa Al-Masih saja itu kurang lengkap. Itu dulu. Guru, kau lebih parah dari Nabirin udah. Nabiri ya. Lebih parah dari Nabiri itu. Biarin aja, biarin aja Maulana, biarin dulu. Enggak. Karena begini ya, jangan ada namanya terus. Bang Subandi tadi udah berulang-ulang menjawab, diulang lagi pertanyaan. Enggak. ya itu masalahnya di situ. Jadi saya Parah kau lagi. harus ngulangi. Tapi ya silakan lah Pak. Ya kalau penting harus ada kopi di sekitar itu Pak. Makanya kalau rumah Bapak di mana saya mau datang, kita bisa berkawan kan begitu. Iya.
Bagi Coba saya saya, itu Bang bisa ngambil satu literasi dari teman Kristen ahli bahasa Ibrani dan Yunani. monggo silakan Iya, saya biar kita cerahkan nih teman-teman Kristen yang di bawah, nih khususnya yang di bawah ya. monggo silakan Kang Mas. Saya ya. Monggo, Nanti dilanjut dibahas silakan. sedikit saja, saya supaya ini tidak Monggo. buntu, Silakan. tidak mengulang-ulang. Saya coba ya, kita ajari teman-teman Kristen supaya lebih paham gitu ya. Izin dibesarkan Bang. Ini saya ngambil dari Sarapan Pagi Biblika ya, Bible Study nih ya. Ini punya Ibu Rita Wahyu. Ya, dia sarjana Orang Kristen teologi. ya. Ini bukan sembarangan, enggak Iya. seperti Napiri gitu ya. Guru Zending ya, belum tidak paham bahasa Aramaik, Ibrani maupun Yunani. Ini orang ahli ini ya. Ini dia punya websitenya Sarapan Pagi Biblika. Nah, kembali kepada masalah siapa Yesus, siapa Isa ya. Nah, kita ambil di sini. Nih, Ibu Rita Wahyu ini. Ini jangan sembarangan ini. Jangan diajari lagi dia. Dia ahli sejarah, ahli segala macam ya di dalam kekristenan ya. Topiknya Isa dan Yesus. Coba ya, saya supaya paham gitu ya. Saya mengajari yang di bawah. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Oke. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan. Sebab penulisnya berbeda-beda dan kurun waktunya yang berbeda. Ini luar biasa tadi yang disampaikan oleh Bang jelas ini sama dengan yang disampaikan narasinya oleh Bang Subandi ya. Nah, nanti dibelokkan lagi silahkan. Nah, kemudian Alkitab kita, dia bilang ini menurut Bu Rita, menulis sosok Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru berdasarkan catatan, kajian, penelitian dari para saksi mata yang kala itu masih hidup. Sedangkan Al-Quran baru ditulis 7 abad setelahnya. Maka wajar saja jika ada perbedaan-perbedaan, namun meski ada perbedaan bukan berarti sosok pribadi yang dimaksud adalah berbeda. Nah, kemudian dilanjut nih. Tentang nama Isa Al-Masih dalam Al-Quran, kata Isa dalam bahasa Arab adalah penyalinan kata transliterasi dari Yeshua ya. Kalau yang lain Isa mungkin ya. Bandingkan bagaimana kata Ibrani, contohnya Yismael berubah menjadi Ismail dalam lafal Arab. Kemudian kata nama Ishak ya menjadi Ishak atau Iskak dalam bahasa Arab. Kemudian Yisrael berubah menjadi Israel dalam lafaz Arab. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa beberapa nama-nama dengan huruf awalan huruf Yod itu dilafalkan dengan huruf I dalam lafal Arab. Kemudian demikian juga banyak ahli huruf atau lafal terhadap tokoh-tokoh lain yang berbeda-beda dari kata asalnya atau Ibrani menjadi berubah bunyi lafal Arab. Misalnya Ibrani, dalam bahasa Ibrani Abraham menjadi Ibrahim. Kemudian David menjadi Daud. Nah, kemudian dan seterusnya, dia bilang dan seterusnya. Bahasa Ibrani, Aram dan Arab merupakan suatu rumpun bahasa, yaitu bahasa Semitik. Kata Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Masyiah ya. Bahasa Aramnya Misika atau bagaimana lah ya. Dalam bahasa Arab adalah Masih. Ketiganya artinya sama, yang diurapi. Kata ini ditulis Kristos dalam bahasa Yunani. Jadi Kristus itu bahasa Yunani loh, bukan bahasa Yesus. Dari kata kerja mengurapi. Yesus Kristus dalam aksara Ibrani adalah Yeshua Hamashiach atau Yeshua Hamashiach. Nah, kemudian di sini kita langsung aja kesimpulannya ya. Bahasa Ibrani, Aram, Arab merupakan suatu rumpun bahasa, yaitu bahasa Semitik. Kata Mesias. Kita lanjut di sini. Jadi kesimpulannya di sini. Jadi Isa sama dengan Yesus, Al-Masih sama dengan Mesias atau Kristus yang diurapi dengan menggunakan kata sandang al. Dengan demikian saudara kita nih dari kalangan Muslim menyebut Yesus dengan gelar Isa Al-Masih, makna yang sama dengan Yesus Kristus. Nah, di sini Yesus menurut Alkitab disalib, sedangkan Isa Al-Masih menurut Al-Quran tidak disalib.
Jika berpatokan pada kata disalib dan tidak disalib, barangkali orang akan berkata bahwa hal itu menyangkut dua pribadi yang berbeda. Tetapi itu bukan fakta. Saya pernah memberikan ilustrasi. Ada dua penulis buku, masing-masing menuliskan Bung Karno. Di buku pertama dikatakan Bung Karno adalah presiden pertama, lahir di Blitar 6 Juni sekian. Kemudian di buku yang kedua mengatakan macam-macam ya. Bukan berarti buku pertama mengatakan Bung Karno adalah tokoh nasionalis dan banyak segi positif lain. Sedangkan di buku kedua mengatakan bahwa Bung Karno adalah komunis doyan kawin. Nah, apakah ada dua tokoh yang bernama Bung Karno? Nah, tentunya tidak, dia bilang. Tetap dua tokohnya sama, tapi ceritanya yang berbeda. Yang saya tekankan di sini adalah tokoh yang bukan. Yang ditekankan adalah sosoknya, tokohnya. Bang Subandi tadi mengatakan demikian, betul. Kita tokohnya yang kita samakan dulu. Nah, tokohnya sama. Kalau bukan kandungan isi masing-masing kitab, karena jika berbeda, tentu salah satu dari kitab itu dipermasalahkan. Luar biasa, Bang Subandi mengatakan bahwa kalau ada cerita satu tokoh yang sama, tapi cerita yang berbeda, itu yang kita diskusikan. Misalnya seperti Bung Karno tadi. Nah, jadi jika jadi kedua buku Alkitab dan Al-Quran menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya yang berbeda. Kita, nih sarannya Dian terakhir, kita orang Kristen, maksudnya kalian orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat dalam Alkitab. Nah, kalau bicara iman, kita angkat tangan kayak Bang Subandi tadi. Tetapi ini ranah diskusi. Ini adalah satu tokoh yang sama, yang satu dikatakan disalib, satu yang dikatakan tidak. Ini yang perlu didiskusikan. Jadi selesai siapa Isa, siapa Yesus ini tidak ada masalah gitu. Cuman cerita yang berbedaan itulah sosoknya yang sama ini, ceritanya yang berbeda. Ini yang didiskusikan. Langsung Bang Subandi, terima kasih. Terima kasih Bang Asam, narasi yang baik sekali. Silakan tadi Bang Malik mau ngomong apa di bawah itu, kenapa? Silakan. Buka mute-nya Bang, tadi agak berisik makanya saya mute ya. Silakan. Beginilah Bang. Ya, silakan. Kita melihat cerita di Alkitab itu kan, dari cerita penyaliban itu kan sangat rentan sekali. Terstruktur rapi, waktu, sejarah, semua ada membuktikan, semua lengkap dengan data. Kenapa Quran hanya sekilas saja bisa hanya berani menyatakan diserupakan hanya itu doang tanpa ada bukti yang lain yang bisa membuktikan gitu. Padahal di Alkitab itu semua runut, terperinci, sistematis semua. Baik waktu, baik jadwal jamnya juga dikasih tahu. Lengkap semua, tapi Quran hanya menceritakan, hanya diserupakan. Kok berani, kok bisa kalian percaya Bang? Itu yang herannya aku. Kenapa itu Bang? Iya, silakan. Cakep ini pertanyaan. Silakan Pak, ini Gus, silakan Gus. Oke, terima kasih. Kalau memang itu mau, Bang Subandi sebentar. Kalau memang itu mau kita samakan, ayo. Nama Ibraninya Isa Al-Masih siapa? Bang Malik tuh diam dulu ya, suara anginnya soalnya. Ya. Ya. Nama Ibraninya siapa? Nama Arabnya kan dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Nama Ibraninya siapa? Ini yang ditanya siapa ini? Mau nanya siapa Bang? Saya mau tanya saya mau tanya sama Bang Subandi. Nama Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani siapa? Ya, oke. Terima kasih untuk Mas Guru ya. Jadi gini Mas Guru, ini namanya kalau kita di jawab dulu Bang, jangan. Iya. Saya bukan tipe yang orang jawab saja. Saya harus menjelaskan supaya menjadi edukasi bagi sesama. Saya bukan yang hanya main jawab sekilas-kilas, saya bukan tipe itu Mas. Kalau Anda nggak bersedia diskusi dengan saya, nggak apa-apa. Karena saya tidak cari menang kalah, enggak. Saya cari benar salah, supaya menjadi pelajaran bagi semua. Kalau Anda bersedia diskusi dengan saya, monggo, karena karakter saya diskusi seperti itu, memaparkan, kalau enggak apa-apa. Gitu loh.
Iya, silakan nama Ibraninya lah. Oke, jadi gini, pada waktu saudara-saudaraku Kristen ya mengajukan usul kepada pemerintah terkait dengan nomenklatur yang tidak lagi mau disebut Isa tapi Yesus Hamasia, Yesus Kristus, itu sebetulnya bagi saya itu sesuatu yang mentah gitu loh. Kenapa kok Yesus Kristus? Kenapa kalau Isa Al-Masih tidak mau, kok Yesus Kristus mau? Padahal Yesus Kristus juga itu bukan nama original. Itu nama dalam perspektif Yunani. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan Mas Guru. Lalu kalau sebetulnya mau benar-benar matang, kembalikan saja ke Yeshua Hamasia. Yeshua Hamasia. Yeshua Hamasia itu nama original Ibraninya, saudaraku. Seharusnya teman-teman Kristen kembali ke sana, jangan kembali ke Yesus Kristus. Itu tetap aja sama. Nanti ada orang ngomong Yesus Kristus itu bukan Yeshua Hamasia, sama seperti Yesus Kristus bukan Isa. Kenapa nggak sekalian bahwa Abraham itu bukan Abraham? Kan jadi kacau. Nama Ibraninya Isa Al-Masih siapa, Subandi? Iso. Aduh, sudah dijelaskan. Iso. Guru. Iso. Kan sudah dijelaskan tadi. Iya, makanya nama Ibrani Yesus Kristus itu ada. Nama Ibraninya itu Yeshua. Nama Ibraninya itu adalah Yeshua. Itu dikasih tahu Yeshua Hamasia. Beda. Yang kemudian saya coba jelaskan. Enggak, sebentar. Saya mau menjelaskan sama Subandi. Kenapa itu penggunaan bahasa Yunani? Saya jelaskan sejarah sedikit sama Subandi. Pada zaman itu, kekuasaan ada di Imperium Roma atau Roma Empire. Yang kemudian saat itu bahasa nasional yang disepakati oleh Imperium Roma adalah bahasa Yunani. Segala ilmu pengetahuan, sejarah, dan buku-buku, serta kitab-kitab, bahkan syair saat itu harus berbahasa Yunani. Tetapi tidak meninggalkan bahasa ibu atau bahasa bapak, yakni bahasa apa? Bahasa Ibrani dan bahasa yang saat itu juga ada namanya bahasa Aremaik. Bahasa Aremaik itu ada 5. Ada Aremaik Galilea, ada Aremaik Yehuda, ada juga Aremaik Syria. Dan itu jelas dalam sejarah Alkitab. Yang kemudian kenapa menggunakan Yesus Kristus? Ya karena jelas waktu penulisan itu sebagai kitab itu harus menggunakan bahasa Yunani. Makanya muncul yang namanya Yesus Kristus. Itu sejarahnya. Silakan. Saya bantu dikit. Sejarah itu saya tahu, Pak. Sejak awal mula saya sudah tahu. Sejak dahulu kala saya sudah tahu. Sebelum Bapak Guru mengatakan itu saya sudah tahu. Ada 2 imperium kuat saat itu yang saling bergantian, yaitu Romawi. Sebelumnya adalah Yunani. Betul yang sampean bilang. Terus masalahnya di mana? Kan saya menyarankan kepada teman-teman Kristen, dia nanggung kalau di Yesus Kristus, karena itu juga bukan original name-nya. Original name-nya itu kenapa nggak kembali ke Yeshua Hamasia? Tapi kan itu otoritasnya ada di teman-teman Kristen, ya sudah saya hormati saja. Cuman secara akademis seharusnya kembalikan ke aslinya. Yeshua Hamasia, hari kenaikan Yeshua Hamasia. Begitu, karena jejak kekristenan itu tidak bisa lepas dari jejak Yahudi yang notabene Ibrani bahasanya. Begitu, Bapak. Boleh bantu nggak, masuk tambahin nggak? Silakan Bang Apro sebentar ya, Bang Guru. Aku belum ngomong ya. Silakan Bang Apro. Iya Gus, gini si Guru Zending ini saya juga bingung dia pemahamannya seperti apa. Yesus itu nggak pernah ada kata Yesus ya sebelumnya. Yesus itu diambil dari KJV yang Jesus, J ya, Jesus. Jesus itu adanya kapan? Itu baru ada di tahun 1611 kalau nggak salah. Setelah orang Itali menemukan huruf J, namanya Trisino kalau nggak salah itu. Tadinya tuh bukannya Jesus, tadinya Yesus, pakai I, E. Bahkan dalam Alkitab KJV yang pertama itu tulisannya bukannya King James, King James. Terus kitabnya Yesus. Kenapa orang Yunani pakai Yesus? Karena mereka tuh nggak bisa bilang gitu, nggak bisa bilang SH itu, nggak bisa. Asal katanya dari Joshua.
Justru mereka tuh yang Yunani nggak bisa, akhirnya dipakai padanan kata yang pas adalah Yesus. Yesus berubah menjadi Jesus. Jesus diterjemahkan ke Indonesia menjadi Yesus. Nah, kalau tadi mau menggugat kata Isa Al-Masih, ya pelajari lagi bahasanya. Benar kata Gus Betik tadi, Pak Subandi benar bilang, balik ke Yosua HaMashiach. Kalau mau benar-benar tanggung, kalau cuma dari Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu pun belum ada. Yesus dari Jesus, J ya. Jesus itu sebelumnya Yesus. Karena mereka nggak bisa bilang Joshua, akhirnya pakai dalam translate-nya pakai Yesus. Oke, sampai sini paham nggak? Silakan lanjut Gus Betik. Ya, terima kasih sudah dibantu menjelaskan saudaraku. Sebentar, ada lagi di sini yang literasinya yang kurang. Dalam bahasa Yunani itu silakan Anda cari sekarang, Yesus Kristus itu namanya. Silakan Nggak cari. ada Yesus Kristus tuh, nggak ada bahasa Yunani. Cari saja. Pakainya Cari Yesus. saja. Iya. Enggak, maksud saya cari. Huruf J itu, Mas, huruf J itu baru ditemukan pada abad ke-17 oleh orang Itali namanya Trissino. Jadi Iya, saya mau tanya. Nggak ada Yesus sebelumnya itu nggak ada. Adanya Iya, Yesus. saya mau tanya. Itu egret Y ya seharusnya dibaca. Biar Anda paham juga. Egret Y itu penulisannya. Yang kemudian kalau kita mengerti tentang literasi dari bahasa Latin, ada yang pertama alfa, beta, ada namanya sampai kepada ada juga yang pelabelan gamma, dan itu semua dipergunakan untuk literasi Yunani. Yang kemudian pertanyaan saya, di situ dituliskan yang membaca itu seharusnya Y itu egret Y, egret terakhir di dalam Yunani. Nah, di situ kan dituliskan oke, kalau pun itu menjadi I, tidak masalah bagi saya. Saya tidak mempermasalahkan, tetapi di situ ada kan Yesus Kristus. Apakah Yesus Al-Masih dituliskan? Tidak. Itu yang tidak Anda gali secara mendalam. Ya udah Bang Guru, silakan Gus. Sulit dikasih tahu, sulit. itu Mas Apokripa sudah kurang jelas apa, tapi sulit dikasih tahu. Ya sudahlah, kita maklumi aja. Mungkin ganti topik aja yang menarik apa gitu. Ya, aku sudah mengulangi berkali-kali, sudah dijelaskan Mas Apokripa begitu jelasnya, sampai-sampai huruf J itu diketemukan kapan, tapi masih ditolak juga. Jadi sesuatu kebenaran yang aksiomatis kalau sudah ditolak itu diskusi nggak perlu dilanjutkan lagi, ya sudah, biarin aja gitu. Ganti topik aja Mas. Cari yang saya lain. coba jelaskan. Enggak, jangan jadi sesat lagi nanti. Huruf J itu bukan ditemukan di situ pertama kali. Apokripa harus memahami literasi Inggris itu muncul kapan, bro? Itu penggabungan dari berapa bahasa? Itu dulu, jangan nanti sampai blunder terus. Gampang banget jawabnya. Begitu. Silakan Anda dari alfabet Yunani, ada kata Y di mana? Coba. Alfa, beta, gamma, theta. Enggak, Anda menyinggung KJP. Anda menyinggung KJP terhadap saya. KJP itu sumbernya berbahasa Inggris. Anda mau menantang saya tentang muncul literasi J dalam bahasa Inggris? Ayo silakan, tunjukkan kata Pak KJV yang pertama kali. Silakan. Oke, tunjukkan kepada saya huruf J itu muncul pada abad ke-7 dan itu ditemukan orang Italia. Tunjukkan sama saya. Ya ampun, mesti buka-buka lagi. Tunjukkan sama saya. Aduh, enggak. Itu terserah aja lah. Sudah saya nggak mau terusin lagi. Nggak mau terusin lagi kalau kayak gini, mah percuma. Jawab dulu. Ya itu sudah saya jawab. Ngapain lagi? Nggak ada gunanya. Benar kata Gus Betik. Emang nggak ada gunanya dijelasin. Sekarang kalian huruf J dalam bahasa Inggris dibaca apa, Apokripa? Ya huruf J ya J. Huruf J dalam bahasa Inggris dibaca apa? Ya J. J lagi. Makanya pahami, jangan asal ngomong. J dalam bahasa Inggris bukan dibaca J. Biar Anda paham. Masa Anda menyatakan huruf J dalam bahasa Inggris dibaca J juga kan? Iya, silakan. Ya, silakan deh. Menurut Anda apa? Iya, silakan. Coba dulu Anda bilang A B C D E sampai
Enggak. Iya, oke, terus. Bilang terus. dulu abjad dalam bahasa Inggris. HIG. Nah. Ya terus. Enggak, teruskan dulu. HIG. Enggak, bahasa Inggris dari G apa? Gak paham ini. Mau alfabet aja gak paham, susah ini. Bahasa Inggris dari G apa? Aku ngomong. Aduh. Dia gak bisa bahasa loh padahal. Si guru ini dari tadi nih ngomong tapi nggak bisa Maksud bahasa. Saya udah bacakan dari literasi ini Ibu Rita Wahyu loh. Nah, sekarang di kitabmu ada kata Daud nggak? Saya paham, Mas. Nggak, kalau kamu paham di kitabmu ada kata Daud tidak? Di kitabmu ada kata Daud tidak? Kata Daud itu adalah nama dan itu bukan. Muter-muter, mulai. Ada kata Daud nggak di kitabmu? Jangan lari-lari dulu. Lari-lari dulu ketika teman Anda sudah. Langsung dia dia berhenti sejenak, langsung dia langsung berhenti sejenak, langsung jangan lari-lari. Padahal dia gak bisa jawab dia. Pertanyaan saya, di kitabmu Bible itu ada kata Daud tidak? Anda membela. Di kitabmu ada kata Daud tidak? Di kitabmu dalam bahasa Inggris. Nah, di kitabmu ada kata Daud nggak itu? Tenang dulu. Santai-santai. Di kitabmu ada kata Musa tidak? Yang pergunakan. Di kitabmu ada Musa enggak? Aku tanya nih. Santai dulu Anda. Jangan ketika Anda sudah blunder, Anda berlari lagi. Dia setiap saya tanya, ya, dia setiap ditanya, dia berhenti sejenak, dia merenung gitu. Mau jawab apa ya? Pertanyaan saya, di kitabmu ada kata Daud, ada kata Musa ada tidak? Jangan sudah blunder, Anda mengalihkan. mulai tantrum, mulai nyerang pribadi. Pertanyaan saya sederhana loh, di kitabmu di Bible itu ada kata Daud atau kata Musa tidak? Itu aja, jawab aja sederhana. Oh ada, oh tidak ada, tinggal jawab aja. Ada Musa, ada Daud tidak? Jawab. Ya sudah jelas ada. Dari mana kata Musa itu? Ayo. Tidak ada sebenarnya. Ngarang kamu tuh. Yang ada Moses, David. Daud itu David, gak ada Musa. Ngarang berarti orang nih. Lari kemana-mana bang. Kejebak dia. Kejebak dia. Kalau bicara nama ya teman-teman, dia tidak pernah mempermasalahkan kata Daud dengan Musa ya. Padahal Musa dengan Daud dengan Musa itu tidak ada di kitab mereka. Dia pakai kata Musa itu, tapi mereka tidak permasalahkan. Heran kan? Ketika ada Isa yang sosok yang sama dia permasalahkan. Lucu mereka mengambil diksi nama dari Muslim, tapi dia samakan. Saya sepertinya perlu menanggapi Mas Maliki ya. Bisa diulang pertanyaannya Mas Maliki? Begini Mas, begini di Alkitab kan data penyaliban itu kan lengkap dari jamnya, waktunya, sumbernya, ratusan ayat yang mendukung. Dan juga saksinya banyak. Kok hanya satu ayat aja Quran tidak disalib dan diserupakan? Kok bisa kalian percaya? Coba kalau seseorang mau cerita lengkap dengan struktur sistematis sistemnya itu, kok bisa kalian percaya itu hanya satu ayat dengan ribuan ayat kalah oleh karena satu ayat itu bang? Itu bang. Oke. Terima kasih saudaraku Maliki. Bisa saya lanjut? Lanjut bang. Oke. Terima kasih saudaraku Maliki. Jadi begini, sebetulnya berita tentang penyaliban di internal Bible sendiri, khususnya Injil, itu pun terjadi berita yang tumpang tindih, Mas. Betul. Sebagai contoh, dulu Bang Noise. Ya lanjut Gus. Sebagai contoh, siapa yang menjadi saksi Yesus disalib itu beda-beda. Apa yang dikatakan Markus, apa yang dikatakan Yohanes, apa yang dikatakan Matius, beda-beda. Yang paling sederhana sajalah, apa yang tertulis di atas kepala Yesus ketika dia disalibkan itu tekstualnya beda-beda, Bang. Jadi sebetulnya kalau kita melihat laporan-laporan dari keempat Injil kanonik sendiri, berita seputar penyaliban Yesus itu saja sudah beda-beda.
gitu ya. Sekarang sejarah. Sejarah menyatakan Yesus disalib. Siapa yang menulis sejarah? Kita ambil contoh yang paling favorit itu ya si Flavius lah ya. Kapan Flavius menulis cerita itu? Dia hidup di kapan? Itu kan hampir 100 tahun kemudian baru ditulis. Masalahnya informasinya dari mana si Flavius sehingga bisa menulis Yesus disalib? Mestinya kan dari cerita-cerita juga. Artinya dia bukan saksi mata. Begitu ya. Terus berikutnya, kenapa percaya terhadap Al-Quran yang hanya 1 ayat? Karena Al-Quran itu adalah wahyu. Dia yang diwahyukan. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu peristiwa salib penyalib, itu tidak tahu. Karena itu kan terjadi 600 atau 700 tahun yang lalu. Begitu juga, jangankan yang 600-700 tahun yang lalu, mundur lagi ke belakang ke Musa, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Mundur lagi yang lebih jauh lagi ke Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, itu Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak tahu. Lalu kenapa kok di Al-Quran banyak kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu? Itulah yang dijelaskan oleh Al-Quran, karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu lewat sebuah peristiwa yang namanya pewahyuan. Jadi ya, walaupun itu hanya 1 ayat lah katakan di dalam Al-Quran, itu khususnya di surat An-Nisa, surat yang 157, kalau mau lengkapnya itu di 158, ya monggo silahkan. Iya, kami lebih pegang itu karena itu wahyu. Jadi itu Bapak alasan kenapa kami menerima ya, walaupun 1 aja informasinya dari surat An-Nisa, surat keempat nomor ayatnya 157 diteruskan ke 158 karena itu wahyu. Dan itu sebagai bukti bahwa Al-Quran independen gitu loh. Kalau dia tidak independen kan dia mengcopy paste. Copy paste itu terus apa adanya itu. Terus berikutnya adanya Yesus tersalib yang itu dibacakan oleh 4 Injil kanonik, dan adanya cerita-cerita yang disusun oleh pakar sejarah Israel yang bernama Flavius, yang semuanya kompak atau satu nada mengatakan Yesus itu disalib, walaupun cerita tentang sekitar peristiwa penyaliban itu saling tumpang tindih ya, tapi kan mereka satu suara bahwa Yesus disalib. Itu justru semakin membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa Yesus tidak disalib. Begitu Bapak. Oke Bang, kan gini, Yesus sendiri kan mengakui sama si Thomas Bang, tunjukkanlah tanganmu ke bekas paku yang disalib itu Bang. Kan gimana Abang menantang itu, sedangkan Yesus sendiri udah mengakuinya. Kok dia pula diserupakan? Dia sendiri udah sampai menunjukkan lubang paku yang cucukkan tanganmu ke lubang paku ini, kata Tuhan Yesus. Kok kalian bisa percaya dengan cerita-cerita yang 700 tahun kemudian? Sedangkan di situ kan seperti tadi ceritanya masalah Pak Guru tadi bilang murid Isa aja nggak ada sama sekali. Masa hanya cerita 1 ayat dengan ratusan ayat yang lengkap, terstruktur rapi dan tersusun rapi, tidak? Abang, pandangan Abang tadi melihat Matius berbeda, Markus berbeda, bukan berbeda, hanya berbeda penglihatan, melihat nggak bersamaan melihat sehingga berbeda ceritanya, bukan karena apanya, tapi kenyataannya seperti itu Bang. Itu berbeda saudaraku ya. Coba Anda baca di kitab Markus ya, Markus berapa itu ayat yang nomor ayatnya 50 ya. Nanti kalau aku ingat, itu dikatakan ketika disalib semua muridnya itu lari semua itu di Markus. Tapi nanti ya di Yohanes muncul ada murid terkasih, ada Maria dari dekat melihatnya. Tapi nanti di Matius dibilangnya, oh nggak dari dekat, dari jauh ngelihatnya. Kan sudah beda-beda Bang. Seperti tadi yang paling gampang itu sebetulnya, coba lihat di catatan terakhir apa yang tertulis di atas kepala Yesus tentang INRI itu loh. Itu kan 4 Injil kanonik menuliskan dengan tulisan yang berbeda-beda. Nggak mungkin ada 4 tulisan di atas kepalanya dari Yesus itu. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya
para 4 penulis Injil itu bukan saksi penyaliban Yesus. Itu cerita yang dikompilasi, ya. Ya kita anggap Matius, Markus, Lukas itu wartawan gitu loh. Dia menghimpun berita dari masyarakat. Karena sumber beritanya beda, maka yang ditulisnya beda juga. Begitu, Bang. Begini Bang, saya mau bertanya sama Abang, seandainya suatu cerita diceritakan ada beberapa orang, ratusan orang, tiba-tiba muncul cerita yang hanya melawan cerita itu, Abang mana lebih percaya? Lebih percaya yang ratusan orang yang melihat atau hanya melihat satu orang, hanya satu itu yang Abang secara jujur lah kita Bang. Iya, tak jawab. Karena memang cerita-cerita yang diceritakan itu pun sebenarnya udah muncul abad kedua apa itu kan ceritanya tidak disalib begini. Memang ada orang itu gak percaya waktu itu. Jadi itu kurasa yang dikutip yang berlawanan dengan itu. Menurut saya seperti itu, bukan sebagai wahyu. Saya yakin itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena pada abad kedua juga banyak seleweran memang di masyarakat waktu penyaliban itu nggak percaya kenapa bangkit. Jadi banyak yang menolaknya Bang, bukan karena itu wahyu dari Tuhan, enggak. Dan cerita itu yang dikutip menurut saya Bang. Oke, yang Mas Maliki bilang abad kedua itu kan Injilnya orang-orang Gnostik. Itu bukan tidak disalib, tapi Yesus bisa saya lanjut? Lanjut ya, Bang Malik 5 menit dulu ya, itu noise. Ya, lanjut. Begini, saudaraku Mas Maliki, yang Anda bilang abad kedua itu kan Injilnya orang-orang Gnostik. Itu bukan tidak disalib, cuman Yesus itu menjadi dua atau gimana gitu. Beda dengan yang dibilang di Al-Quran. Beda, tidak sama. Di Al-Quran itu ya tidak disalib dan tidak dibunuh. Gitu loh Bang. Jadi nggak sama beritanya. Oke, saya jawab pertanyaan Anda yang pertama tadi. Ada 100 berita mengatakan apa Bang supaya enak contohnya. Bang Maliki menyatakan sesuatu yang terjadi. Iya, kasih contoh supaya gampang aku menjelaskan. Ada 100 orang bilang apa? Tabrakan di jalan Tamrin gitu kan. Pelakunya seperti ini, jalannya dia lambat di jalan sehingga ditabrak dan dibawa ke rumah sakit. Itu cerita. Tiba-tiba ada yang hanya satu orang bilang, oh dia nggak ditabrak. Dia hanya mengintir aja katanya. Mana lebih percaya Bang? Yang satu orang atau yang 100-an orang? Begini, kalau itu sama-sama ceritanya manusia, ya, kalau itu, lihat, ini jika maka ya, jadi ada klausulnya. Jika itu sama-sama ceritanya manusia, tentu kita percaya yang 100. Tetapi itu juga bukan kebenaran aksiomatis. Karena kebenaran itu bukan hasil voting demokrasi yang paling banyak yang benar. Hati-hati juga. Ya, aku ulangi lagi supaya paham. Karena ini didengar oleh 258 telinga. Supaya mereka juga bisa memahaminya. Kalau satu menceritakan ditabrak, 100 menceritakan tidak ditabrak, ya. Maka kalau itu sama-sama cerita manusia, maka tentunya yang 100 itu yang kita ikuti, yang tidak ditabrak. Tetapi walaupun demikian, karena dalam parameter akademis, kebenaran itu tidak bisa dipoting. Kebenaran itu bukan hasil demokrasi. Oh, yang banyak mesti benar. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Itu jika itu sama-sama ucapan manusia. Tetapi tentang Yesus disalib atau tidak disalib, Al-Quran itu bukan ucapan manusia, Mas. Dia wahyu, dia firman. Tetapi kalau Anda mengimani itu bukan firman, bukan wahyu, ya tidak apa-apa. Itu kan iman kan tidak bisa dipaksakan. Saya menghormati Anda. Bahkan kalau Anda bilang bahwa itu terpengaruh Injil abad kedua, ya silakan saja. Tapi saya kira tidak, karena beritanya beda. Begitu saudaraku yang kukasihi Maliki, mungkin bisa diterima. Aku sapa dulu yang baru masuk, Guru Nda aku nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya setuju dengan Gus Bedik ya. Belum tentu kalau yang menyaksikan banyak itu pasti betul. Contoh, orang-orang Kristen sering mengatakan kepada kita bahwa kenaikan Yesus itu disaksikan 500 orang. Kemudian melihat Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan di surga. Secara akal sehat, bagaimana orang bisa melihat jarak yang jauhnya jutaan kilo? Kalau surga itu diibaratkan tempat. Sedangkan pandangan manusia itu hanya sejauh 25 kilo. Sudah itu nggak bisa lagi dilihat. Ya. Nah, ini bagaimana ratusan orang melihat Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ada lagi yang mengatakan Yesus sedang berdiri di sebelah Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah cerita-cerita seperti ini bisa kita terima secara akal sehat? Ya, silakan. Oke Bang, ceritanya itu kan naik ke surga, naik itu berarti dia terangkat. Itu aja yang dilihat Bang, bukan masalah sampai ke surganya dibilang. Itu penglihatan Yohanes itu duduk sebelah kanan, itu penglihatan bukan nyata dilihat. Ya, itu ceritanya bukan naik terangkat ke surga, naik dia ke awang-awang, kan ada itu tertulis Bang. Jadi masalah terangkat itu bukan melihat langsung dari surga, enggak. Semua yang 500 orang itu. Yang 500 orang itu melihat terangkat ke surga, terangkat naik dia dari apa itu ke atas, itu yang dilihatnya Bang. Bukan langsung di surganya mereka 500 orang melihat di surga, enggak. Itu kan penulisnya jelas itu bilang di sana Bang. Terus Bang, masalah sebentar Pak Maliki, sebentar Mas Maliki. Itu Yesus naiknya itu dari mana? Take off-nya di mana? Di daerah mana take off-nya? Take off-nya kan di tempat mereka berkerumun itu melihat dia kan waktu berbincang-bincang sama murid-murid. Lah iya, di daerah mana itu? Coba ya, kita lihat di Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini dapat dari mana nih? Cerita-cerita seperti ini bukan kata-kata Yesus loh. Coba Markus 16 ayat 19. Apa cerita seperti ini bisa kita percaya? Dari mana dia tahu? Anda katakan tadi Yohanes, ini Markus yang ngomong. Kemudian Anda tadi mengatakan cerita penyaliban Yesus itu runut, sistematis, compang-camping bos. Anda lihat menurut Markus, Yesus disalib mulai jam 9. Coba, menurut Matius seperti apa? Menurut Yohanes, orang-orang yang mau menangkap Yesus termasuk Yudas nggak kenal sama Yesus. Anda baca Yohanes 18. Baca baik-baik di situ. Anda bandingkan nanti dengan Lukas. Yang menangkap juga berbeda. Kalau menurut Yohanes yang mau menangkap Yesus adalah wakil-wakil. Sementara kalau kita lihat di Lukas, yang mau menangkap Yesus adalah ketua, pemimpin bait Allah, ketua pengawal. Beda-beda. Apanya yang sistematis? Nih, saya bacakan ya di Yohanes 18 ya. Yohanes 18. Bentar, saya bukakan Yohanes 18. Kita baca dari nih. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini jelas menunjukkan bahwa ya, orang yang mau menangkap Yesus ini nggak ngerti kalau di depannya Yesus, termasuk Yudas. Kalau memang mereka itu kenal dengan Yesus, seharusnya ketika Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Aduh, tolong di mute dulu.
kamu. Bang Malik demi dulu. Seharusnya dikatakan kamu yang aku cari. Di sini dikatakan yang mau menangkap Yesus adalah penjaga-penjaga, ya. Mana tadi? Di ayat 2 ya, Yudas mana tadi? Di ayat 4 ya. Semua orang yang mana sih tadi? Yang aku baca tadi. Yudas yang mengkhianati Yesus juga di tempat itu karena Yesus. Maka datanglah Yudas juga di situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam. Ini ya, perhatikan. Kemudian kalau kita bedakan dengan Lukas. Ya, Lukas. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala. Nah, di Lukas 22 ayat 52, yang mau menangkap Yesus bukan penjaga-penjaga, tetapi langsung imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Coba bedakan dengan Yohanes tadi. Ya. Jadi dari cerita ini aja udah simpang siur. Antara cerita Markus begini, cerita Lukas begini, cerita Yohanes begini. Aduh, simpang siur. Tidak ada di situ sistematisnya, nggak ada. Begini, kemudian sedikit Pak Subandi, ada yang kurang tadi ya. Nih, kalau menurut Yohanes, ya kalau menurut Yohanes orang yang mau menangkap Yesus nggak kenal, tetapi menurut Lukas kenal. Nah, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi menurut Lukas kenal, menurut Yohanes nggak kenal, termasuk Yudas nggak kenal. Silakan Pak Subandi. Tadi kan saya tanya Mas Maliki, kalau penjelasannya Mas Sugi itu sudah jelas ya, seperti yang aku bilang tadi. Walaupun keempat Injil itu berujung kepada Yesus disalib, oke lah. Tapi informasi penyalipan itu saling tumpang tindih, seperti yang lebih dijelaskan lagi oleh Mas Sugi tadi, tumpang tindih. Cuman kan aku tadi tidak serinci itu menjelaskan. Aku mengambil contoh paling gampangnya saja, apa yang tertulis di atas kepala Yesus ketika dia disalib. Ini raja orang Yahudi, ini itu ini. Itu beda-beda dari keempat Injil yang ada itu. Jadi kalau Anda bilang bahwa penulisannya sistematis dari mana? Tidak sistematis. Tapi yang paling segar lagi dalam ingatan kita ketika Anda bilang Yesus naik di sorga, saya tanya, itu take off-nya di mana? Coba jawab. Take off-nya di mana? Mas begini Maliki. Mas, gini ya, dari abad pertama sampai abad kelima itu cerita itu sudah berkembang dan Kristen waktu pada saat itu berkembang secara sistema apa? Bukan banyak. Itu saudaraku. 3.000 orang bertobat. Itu saudaraku. Ceritanya udah dulu itu Pak. Saudaraku, dengan dibantai itu diprotes kebenaran dari isi yang tertulis dari Matius, Lukas dan Yohanes itu dimani sampai abad ke-6. Tiba-tiba muncul abad ke-7 yang menceritakan berbeda. Kenapa kok tiba-tiba muncul yang berbeda itu? Itu yang perlu kita masuk logika Pak. Iya. Pertama, kedua, ketiga sampai sekarang itu Kristen berkembang pesat karena kebenarannya ada. Tiba-tiba muncul abad 7 membantah itu semua. Dengan hanya satu ayat tadi hanya diserupakan. Bisa buyar semua kenyataan yang sudah pernah terjadi dan tidak pernah diprotes orang sampai abad ke-6. Perkembangannya cukup meningkat, perkembangan Kristen. Tiba-tiba abad 7 muncul yang baru. Padahal cerita itu sebenarnya abad kedua itu sudah muncul Pak. Ada berseliweran nggak percaya itu yang bangkit Yesus. Ada memang. Karena nggak yakin. Begitu juga lah. Mungkin yang dicatat yang nggak yakin diceritakan, bukan, saya yakin 100% itu bukan dari Tuhan itu. Itu hanya persepsi aja, asumsi. Sudah? Iya Pak. Bisa saya bicara Bapak? Bisa saya bicara Bapak? Pak Maliki? Iya cerita Pak. Oke, gini Pak Maliki.
Tadi kan Pak, itu sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Mas Sugi itu sudah cukup lah. Dia itu memang benar-benar Bible berjalan, apalagi yang diragukan. Kalau Anda mau bantah silakan. Kan aku di awal-awal sebelum Mas Sugi datang atau Bible berjalan ini masuk, kan sudah bilang aku, walaupun ujung-ujungnya keempat Injil kanonik itu mengatakan Yesus tersalib, tapi berita seputar penyaliban itu amburadul Pak. Seperti yang lebih diuraikan lagi oleh Mas Sugi. Itu tolong sampean pahami gitu. Salah satu contohnya amburadul saya ambil yang paling segar ya. Tadi Bapak bilang ya, Yesus naik ke sorga, entah itu duduk entah itu berdiri, sudahlah kita lalui saja. Yang jelas duduk kan, bukan berdiri. Tapi oke lah, itu kita lampaui saja. Saya bertanya Pak, kalau kita naik pesawat itu kan ada take off, ada landing. Kalau landing itu turun, take off itu naik. Pertanyaan saya, di daerah mana Yesus take off ke surga? Tolong dijawab, Pak. Begini Pak ya, itu isi mereka Matius, Lukas, apa itu kan semua, segala sesuatu itu semua diilhamkan oleh Allah. Jadi itu ilham dari Tuhan, bukan dari pribadi dia mereka. Dan mereka mencatat sesuai dengan ilham yang diberikan oleh Tuhan. Jadi apapun yang tercatat itu kenyataannya, pakar-pakar teolog, pakar-pakar ilmu dunia pada saat abad pertama sampai ke-7 itu sudah membahas secara lengkap benar atau tidak itu. Gak pernah diprotes Pak sampai abad ke-6. Babak ke-7 yang datang berita yang berbeda Pak. Itu yang perlu Bapak apakan. Karena teolog-teolog ilmuwan juga pada saat itu sudah banyak Pak, dari abad pertama sampai ke-7. Tidak pernah sudah dibahas secara dalam sampai ada apa istilahnya Pak? Apa istilahnya itu, perdebatan-perdebatan di antara mereka semua itu bahas secara detail, tidak pernah ada masalah, dan banyak orang percaya dan ribuan orang pada saat pertama itu bertobat dan dibaptis Pak. Iya. Jadi kalau ada Pak ketujuh ceritanya berbeda, itu masuk logika enggak Pak? Itu Pak. Oke. Sedikit. Jadi gini Pak, sebelum abad ke-7 ya, sebelum abad ke-8 lah ya, tidak ada Bible, baik itu yang apokrif ataupun yang di kanon, itu berbahasa Arab. Tidak ada. Injil berbahasa Arab itu setelah tahun 861 Masehi. Ya, Alkitabul Al-Muqaddas itu dengan kode C51 ya, kalau nggak salah, kodek Sinai, Mon Sinai. Sebelum itu tidak ada. Rasulullah orang yang tidak bisa membaca Ibrani, tidak bisa bahasa Ibrani. Dari mana Rasulullah tahu cerita seperti itu? Jadi Al-Quran ini datang menengahi pertikaian mengenai sebenarnya Yesus ini disalib atau tidak. Ada orang dalam Talmudnya orang Yahudi, Yesus ini bukan disalib, tapi dilempari batu sampai mati baru digantung. Ini dalam Talmudnya orang Yahudi. Ada juga Injil Basilides yang mengatakan Yesus nggak disalib. Kristen mengatakan disalib. Bahkan kalau kita lihat di King James Version, Yesus itu tidak disalib tapi digantung di pohon. Nah coba, cerita ini simpang siur. Al-Quran datang ya tanpa ada ambigu menegaskan tidak disalib dan tidak dibunuh. Tidak ada ambigu sedikit pun di dalam Al-Quran. Nggak ada. Tapi Bible ambigu. Ceritanya sangat ambigu. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Ya, ada yang mengatakan disalib mulai jam 9, ada yang mengatakan disalib mulai jam 12, macam-macam. Belum lagi nanti kalau kita lihat seterusnya yang diucapkan Yesus terakhir itu apa? Bapa, aku serahkan nyawaku, Eloi Eloi lama sabachthani, atau apa yang diucapkan? Atau sekali menguap, membuka mulut, Yesus mengucapkan kata-kata yang berbeda-beda, didengar orang berbeda-beda begitu. Yang si A mendengar Eloi Eloi lama sabachthani, si Markus dengarnya Eli Eli lama sabachthani, yang sono dengarnya Bapak kuserahkan nyawaku. Mana yang benar? Ini cerita-cerita yang menurut saya sangat ambigu. Al-Quran nggak ada ambigu sama sekali. Jadi Al-Quran menegaskan Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Sebenarnya penyaliban ini nggak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Karena pada waktu disalib Kristen belum ada.
Nah, Yesus ini hanya dijadikan tameng untuk penebusan dosa. Sebagaimana yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15, Anda baca dari ayat 15 sampai ayat 18. Kalau Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, tidak mati, dan tidak bangkit, maka tidak ada penebusan dosa. Maka sia-sialah ajaran itu. Jadi memang Kristen ini keselamatannya didasarkan pada penyalipan. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan ya penebusan dosa melalui dia disalib, nggak ada seperti itu. Jalan keselamatan menurut Yesus tidak ada melalui penyalipan, itu mah akal-akalan Paulus saja. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma itu 9 ayat 10 ya, atau 10 ayat 9, saya agak lupa. Di situ dikatakan, jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Mengapa salib itu begitu penting? Ya karena itu Kristen meletakkan dasar keimanannya pada salib. Tanpa ada penyalipan tidak ada kekristenan, tidak ada penebusan dosa, nggak ada. Makanya itu Kristen tuh ngotot Yesus harus disalib. Padahal kalau kita lihat di dalam Amsal 21 ayat 18, yang disalib, yang seharusnya disalib adalah pengkhianat. Karena situ dikatakan orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Nah, di antara peristiwa itu siapa yang berkhianat, siapa orang benar, siapa orang jujur? Orang Kristen sepakat pengkhianat adalah Yudas. Seharusnya Yudas lah yang disalib kalau menurut Amsal 21 ayat 18. Bahkan nanti kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 8, orang yang disalib itu hanya melihat dengan matanya pembalasan terhadap orang-orang fasik. Engkau akan melihat dengan matamu sendiri, ya, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yesus cuma nonton doang kalau berdasarkan Naik lagi. Ini tahu-tahu putus Bang Anggur sinyalnya. Naik lagi, aduh. Tahu-tahu sinyalnya putus. Pade, naik lagi Pade. Mana tadi orangnya? Lah. Bang Asam naik lagi. Izin tadi sinyalnya Gus Betik izin, maaf. Atau putus. Pade, maaf Pade tadi sinyalnya tahu-tahu putus. Iya. Monggo dilanjut. Monggo. Namanya juga teknis. Aduh. Monggo dilanjut. Ini nggak bisa ditebak. Aku undang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tampilin sebenarnya tadi itu, cuman Ya, boleh Bang, sambil nunggu yang tadi. saya buka kamera. Pembuktian soal kata-kata yang diganti, huruf awalnya dia. Sebentar. Itu sudah betul yang disampaikan Bang Apokrip itu tadi tuh. Iosus. Ini yang mau saya bawa tadi sebenarnya nih. Ada dua. Ini yang King James pertama tahun 1611. Nah, bisa kita lihat tulisan ini. Sebentar. Saya gedein lagi. Nah, itu.
Itu masih pakai huruf I. Yesus Christ. Ini tahun 1611. Lalu kita Kalau Yunaninya pakai O dia ya, Iosus. pakai V. Enggak, yang bahasa Yunaninya Iosus. Oh iya, nah ini King James versionnya. Iya, Yesus. kalau Nah ini kalau yang King tahun- James versionnya itu. 1611 nih, tahunnya 1611. Tahunnya 1611. Nah ini nih. Anno Domini 1611. Nah ini sekarang kita lanjut ke sini. Ini tahun ini tahunnya 1613. Nih kata-katanya tuh. Yesus, bahkan King James-nya pun masih pakai I. James. Nah ini dia. Itu U-nya pakai V ya? Iya pakai V. Nah, tuh. Nah ini Gimana bacanya ya? Pakai V ya? kalau di ejaan Latin emang iya V itu U. Oh begitu ya. Iya kan Bulgari aja kan tulisannya Bevelgari. Oke. Nah ini terus ini nama-nama Hawarionnya juga itu John ini Ion Judah nih. Judah tuh jadi Yudah. Ini Judah. Nah, Lewi. Terus di ini bawah ini Joseph. Biar kelihatan nih, ntar saya gedein dikit lagi. Joseph. Nah ini Joseph Benjamin masih pakai I. Terus mana nih? Sebelahnya Benjamin. Ah, itu Joseph tuh. Yosef. Mateunya aja masih Matewe. Matewe ya. Nah, Matewe. Matthew. tuh James-nya masih James. Iya. Mas Abu Kripa, ini sebagai bukti bahwa dulu itu huruf J belum hadir gitu Mas ya? Betul. Belum. Bahkan di dalam bahasa Indonesia ejaan lama kan DJ ya kan. Nah itu siapa tadi dari Kristen guru tadi dikasih tahu juga, aduh sulit sekali. Ini sumbernya dictionary.com punyanya Bulena. Ini bagaimana J bahasa berubah apa nih? Kata I dan J ini dulu hampir sama digunakannya. Nah, ditemukannya tahun 1524 sama Gian Giorgio Trissino. Yang Itali itu Mas ya? Iya. Ini si Trissino mungkin masih ada darah Jawanya ini. Trisno ya. Betul. Kata kabar sih bapaknya orang Jawa Tengah Mas. Iya Mungkin betul. orang Semarang ini. Jadi orang-orang Kristen ini hati-hati kalau ngomong. Anda boleh ngomong penyaliban Yesus tercatat, runut, rinci, ya kan? Sama orang awam silahkan. Tapi kalau sama apologet hati-hati, karena akan dibongkar semua itu, ya. Hati-hati. Mana ada runut terperinci apanya? Lawang ditanyai take off-nya di mana aja nggak mau jawab dia. Itu beda-beda take off-nya, Gus. Beda-beda, ada yang di gunung, ada. Terperinci apanya terperinci? Yang lucu lagi itu si guru siapa tadi itu ngomong kemarin itu. Lukas, Markus, Yohanes, Matius itu murid langsung, saksi mata langsung. Dari mana Lukas saksi mata, Markus saksi mata? Dari mana? Dua orang ini nggak bisa dikatakan saksi mata. Kalau Matius, Yohanes mungkin, itu pun masih mungkin. Karena ketika saya baca Injil Yohanes di pasal terakhir ayat-ayat 21 itu, oh bukan, itu bukan tulisan Yohanes. Matius bukan ditulis oleh Matius, Yohanes bukan ditulis oleh Matius. Itu ditulis 400 tahun kemudian. Kalau kita lihat Kodeks Sinaiticus itu abad keempat.
ditulis abad pertengahan. Tidak dapat cerita dari mana itu coba? Yang menarik kan gini, tapi aku cari Bible-nya sudah nggak nemu, cuman ada fotonya ya. Dulu itu edisi bahasa kita Indonesia itu bukan Injil Matius, bukan begitu, tapi Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Jadi karangan. Kalau di versi Inggrisnya bukan gitu, Gus. According. Iya, according. Kalau according tuh apa? Menurut? Menurut, iya, menurut Matius. Oh. Yang Indonesia kan pakai karangan. Iya, kalau yang bahasa Inggrisnya according to. According to gitu. Iya. Tapi mungkin LAI merasa nggak nyaman, terus kan sekarang kan Injil Matius gitu. Sebetulnya kalau Injil karangan atau according to itu sebetulnya itu lebih tepat. Artinya apa? Memang Injil itu seperti kalau di channelku ada itu yang bilang itu Pak Kahar, dosen Institut Injil Indonesia. Waktu itu kan Arimatea mengadakan diskusi. Pak Kahar bilang begini sebagai narasumber Kristen, tolong Injil itu jangan di-compare dengan Al-Quran, tapi di-compare dengan hadis, karena Injil itu hadis Yesus. Begitu, itu dosen itu baru jujur itu. Baru jujur. Itu dosen Itika. Mas Apokripa lihat di channel Subandite Sukoco, Injil setara dengan hadis itu keluar nanti. Itu yang bilang bukan Gus Beti loh ya. Dosen Institut Injil Indonesia di Batu sini yang namanya Pak Kahar ketika diajak dialog dengan Forum Arimatea. Dia jujur begitu. Tapi kalau menurut saya, kalau mau dibandingkan dengan hadis pun nggak selevel. Nggak selevel. Karena penulisnya nggak jelas. Iya, nggak selevel. Karena sanatnya nggak ono, Mas. Iya. Kalau hadis kan masih lengkap. Hadis doepa aja masih ada sanatnya. Cuma nanti di antara perawi itu ada yang agak diragukan, kan begitu. Iya, sekelas hadis palsu. Hadis palsu bukan hadis. Nah, ini ada yang menarik. Kalau kita baca di Injil Bartolomeo yang apokrifkan sama mereka itu, Yesus itu pernah hilang dari salib. Waktu disalib itu dia hilang. Wah, ini berita baru nih, belum pernah saya dengar nih. Nah, saya kasih nih ya. Oh, mantap. Yang tadi belum on ya, terus tadi maaf. Mana berani naik lagi? Yang Mas Maliki tadi kemana itu? Iya, itu makanya belum on lagi. Udah mikir ya guru-guru kalau di atas. Nih, saya bacain ya. Ini di Injil Bartolomeo. Ini saya udah translate ke Indonesia. Iya, monggo. Aku melihat dan aku pasal poin 7. Aku melihat dan aku melihat engkau, bahwa engkau telah lenyap dari salib, dan aku hanya mendengar suara di bagian bawah bumi, dan tiba-tiba ada ratapan yang nyaring dan kertak gigi. Katakan kepadaku, Tuhan, kemanakah engkau pergi dari salib? Pernah pergi dari salib rupanya. Kalau mau saya bukain lagi ada nih kitab apokrif yang Kiamat Petrus. Sebentar. Masnya ini koleksi bukunya banyak juga ya, buku-buku lama. Ya, saya cuma cari yang gratisan, Gus. Kalau beli aslinya nggak dapet. Tapi ya mantap juga itu. Saya belum pernah dengar itu yang Bartolomeus itu. Iya. Saya pernah dengar Injil Bartolomeus. Cuma isinya baru tahu ini. Baru tahu ini. Nah, ini dari kitab apokrif juga. Nama kitabnya Apocalypse of Petrus. Jadi Kiamat Petrus, kalau bahasa Indonesia Kiamat Petrus. Nah, ini diceritain nih. Ini si Yesusnya ada di atas pohon waktu penyaliban. Ketika dia mengatakan hal-hal itu, saya melihat dia sepertinya ditangkap. Ini perkataannya si Petrus. Olehnya. Dan aku berkata, apa yang kulihat ya Tuhan?
bahwa engkau sendirilah yang mereka ambil dan bahwa engkau sedang menangkapku? Atau siapakah orang ini yang bergembira dan tertawa di atas pohon? Dan apakah orang lain yang kaki dan tangannya mereka mencolok?